Selamat pagi teman-teman. Pada video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang pembuatan database dan tabel ya. Oke, pada pertemuan sebelum-sebelumnya kalian sudah mengetahui tentang konsep apa itu database, apa itu tabel. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak akan mempraktekannya secara langsung tentang pembuatan database dan tabel. Oke, sebelumnya kita membutuhkan dua aplikasi. Yang pertama ada CMD atau command prompt, yang kedua ada SAM. Untuk CMD biasanya di setiap laptop sudah ada ya, jadi kita tidak perlu mendownload atau menginstalnya lagi. Dan yang kedua yaitu ada SAM, bagi yang belum punya bisa mendownload terlebih dahulu. Oke, untuk materi pembuatan database kita itu ada 4 sintak yang akan sering kita gunakan atau di sini biasa disebut sebagai DDL, Data Definition Language. Itu ada create, drop, rename, dan alter. Oke, langsung saja kita mulai. Sebelumnya kita jalankan SAM-nya terlebih dahulu. Di sini Bapak menginstal SAM-nya di folder C, terus folder SAM. Nah, masuk ke SAM control. Kita start di button MySQL-nya. Oke, di sini sudah berjalan MySQL kita. Terus kita masuk ke command prompt. Nah, kita sudah masuk ke command prompt. Nah, di sini kita ganti directory dulu ya, di directory SAM kita tadi. Nah, kita sudah berhasil masuk ke dalam directory SAM MySQL bin. Nah, lalu kita akses MySQL-nya yaitu dengan mengetikkan sintak seperti ini. Ada pop-up untuk memasukkan password, kita enter saja, kita kosongi. Nah, kita sudah bisa ya dari sini untuk memulai pembuatan database-nya. Oke, kita akan membuat database contoh dengan nama sekolah. Nah, di sini artinya sudah berhasil. Kita bisa melihat database yang kita buat dengan menggunakan show database. Nah, di sini terlihat ada beberapa database yang sebelumnya sudah Bapak buat ya. Nah, yang barusan Bapak buat itu ada sekolah. Nah, di sini ada database yang namanya sekolah. Nah, dari database ini kita akan menggunakan database sekolah, yaitu dengan menggunakan sintak use sekolah. Oke, kita sudah berhasil masuk ke dalam database sekolah. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel di dalam database sekolah, yaitu sama menggunakan sintak create tabel, nama tabel misal siswa, terus buka kurung enter ya. Nah, nanti akan ada tombol seperti ini. Kita masukkan saja nama fieldnya. Misal di siswa itu ada apa saja sih? Mungkin contohnya NIS ya. NIS, terus kita kasih tipe data, lalu primary key. Terus ada nama, varchar 30, koma, terus jenis kelamin varchar 10. Oh ya, untuk nama jangan lupa tidak boleh menggunakan spasi ya. Jadi kalau kalian tetap ingin memberikan spasi, kalian gunakan saja underscore. Jadi kalau pakai spasi nanti error. Tempat nomor HP.
Oke, kalau sudah yang terakhir kita tidak perlu menggunakan koma, terus kita tutup kurung lagi, kita beri titik koma di akhir. Nah, di sini tandanya kita sudah berhasil ya. Nah, untuk mengecek tabel apa saja sih yang berada di dalam database yang saat ini sedang kita gunakan atau sekolah, kita bisa menggunakan sintaks show tables. Nah, ini maksudnya terdapat satu tabel, yaitu tabel siswa di dalam database sekolah ya. Nah, selanjutnya kalau mau melihat struktur tabel kita, tabel sekolah, kita bisa gunakan sintaks ini. Show column in nama tabel. Ini nama tabelnya siswa. Kita langsung saja enter. Nah, akan tampil seperti ini. Atau struktur tabelnya. Nah, misalnya kan tadi ada create, drop, rename, dan alter ya. Create kita sudah. Selanjutnya alter. Nah, alter di sini berfungsi untuk bisa dibilang seperti mengedit tabel kita. Contohnya seperti ini. Misal kalian pingin nambahin di dalam tabel ini alamat gitu. Nah, kan padahal tabelnya sudah terlanjur dibuat. Itu bisa kita menggunakan sintaks alter. Alter tabel siswa add alamat. Tipe datanya mungkin kita kasih teks saja. Terus titik koma. Nah, terus kita show column lagi. Show column. Nah, yang nama field alamat sebelumnya tidak ada, kita berikan alter, lalu jadi ada. Alter tabel siswa add alamat ya. Nah, mungkin ada yang lain lagi. Mungkin kalian typo gitu, untuk memberikan nama fieldnya. Harusnya NISN bukan NIS. Nah, itu juga bisa kita menggunakan alter. Caranya menggunakan ceng, alter tabel siswa, ceng, NIS, terus nama field baru, NISN, terus tipe datanya sama, atau bisa kalian bedakan mungkin 15 ya, yang tadinya 10, terus koma enter. Terus kita lihat lagi. Nah, yang sebelumnya namanya NIS jadi NISN ya. Jadi ini tandanya sudah berhasil. Oke, selanjutnya mungkin kalian ingin menghapus kembali gitu alamat nama field alamat ini. Yang itu juga bisa kita pakai alter. Itu alter tabel siswa drop alamat. Nah, di sini alamatnya sudah hilang ya, karena kita drop menggunakan alter. Nah, mungkin itu contoh-contoh pengeditan struktur tabel. Selanjutnya untuk misalnya kalian mau mengedit nama tabel kalian sendiri gitu, bukan strukturnya, itu bisa kalian menggunakan rename. Bisa menggunakan rename tabel siswa to student. Terus kalian coba cek menggunakan show tables. Nah, bisa dilihat ya, kan sebelumnya namanya siswa. Show tablesnya namanya siswa, terus mana tadi? Terus saya rename dari siswa menjadi student. Nah, ini sudah berubah. Nah, selanjutnya kalau kalian pengen menghapus tabel, cukup menggunakan perintah drop. Drop table student.
Nah, setelah saya drop tabelnya, saya mau cek, mau tampilin tabelnya, ini nggak ada. Ini karena sudah saya drop sebelumnya menggunakan sintak drop tabel student. Nah, mungkin itu contoh materi kita tentang DDL atau Data Definition Language. Ini beberapa, mungkin pada pertemuan selanjutnya atau video-video selanjutnya Bapak akan menjelaskan materi-materi lain yang berbeda dari ini. Oke, mungkin itu ya materi kita pada video kali ini. Selanjutnya kalau mau keluar kita quit saja. Nah, ini sudah keluar, kita bisa close. Terus SAM-nya kita matiin. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu video dari saya pada materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.